Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Kema ibu-ibu daramang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah abdi oge damang ya. Sakeluargi ya. Minggu lalu di Amerika, orang Amerika itu merayakan yang disebut dengan Thanksgiving. Thank you. Giving, memberi. Jadi memperingati kejadian zaman dulu ketika orang dari Eropa datang ke sini, disambut oleh orang penduduk asli Amerika, disebut Indian. Ya. Disambut dengan dimasakin itu, di sini namanya turki atau ayam kalkun, ya, dan macam-macam. Jadi setiap tahun biasanya bulan November Kamis terakhir ya. Jadi mereka untuk menampakkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan ketika itu. Oleh karena itu bagi kita seorang muslim masalah syukur, thank to Allah Subhanahu wa taala adalah masalah yang utama ya. Kalau mereka mengadakan Thanksgiving hanya setahun sekali, kita ini diharuskan untuk Thanksgiving itu tiap hari. Ya. Makanya di antara doa Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, aku cinta padamu 3 kali. Ya, Nabi. Jangan lupa kalau habis salat untuk membaca apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa Allah, tolonglah aku untuk selalu bisa mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa itu. Tiap habis salat. Beda sama Allah SWT. Ya. Demikian juga kalau kita perhatikan tujuan setan itu bukan untuk membuat orang jadi kafir, jadi musyrik, jadi fasik. Tujuan utamanya apa? Ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Tujuannya adalah bagaimana membuat manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, maka mari ya kita bahas pada hari ini bagaimana kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mengatakan kepada setan, kamu tidak berhasil menipu saya. Karena saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa orang itu lupa untuk bersyukur? Ya. Karena ada penyakit. Penyakit ini bahaya sekali, yaitu penyakit yang disebut dengan maradun somit. Penyakit yang diam, yang tidak terasa. Kenapa? Karena terbiasa. Ya, coba karena kita terbiasa kalau bangun itu sehat, ke kamar mandi ada air, ya, ke dapur ada makanan. Kita jarang mengucapkan alhamdulillah. Ya, atau kita pergi kemudian pulang ke rumah, ya, suami ada, anak ada, semuanya ada. Ya, kapan kita mengatakan alhamdulillah? Kita baru kalau kita lihat anak kita nggak ada, lambat pulang sekolah misalnya, baru kita. Ya, atau kita ke mall, ke pasar, kita belanja ini belanja itu, masukkan, pulang. Kapan bilang alhamdulillah? Alhamdulillah ada makanan. Ya, jadi ini. Atau kita kamar mandi, buang air kecil, air besar, gitu kan, nikmat kita. Ya,
Kapan terakhir kita mengatakan alhamdulilladzi adzhaba annal adza wa afani? Ya. Kenapa? Karena terbiasa. Jadi nikmat itu kalau sudah terbiasa tidak dirasakan nikmat. Kita baru sadar baru kalau nikmat itu sudah hilang dari kita. Ya. Banyak orang yang Masya Allah mungkin ibu punya teman yang kemarin jag-jag sehat jadi sakit. Ada yang kemarin kaya jadi miskin. Orang yang baik melek jadi buta. Banyak itu. Oleh karena itu kita harus selalu mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ayub alaihissalam ketika dia sakit itu umurnya sudah 70 tahun. 70 tahun. Setelah sakit beberapa tahun, mungkin istrinya ya seorang istri nggak tega lihat suami. Mungkin bahasa kita, Kang, Akang kan Nabi, doanya dikabul. Kenapa nggak minta untuk disembuhkan? Kata Nabi Ayub, umur saya sekarang berapa sih? Ya sekitar 70 tahun. Ya Allah, 70 tahun saya menikmati kesehatan. Sehat jag-jag. Sekarang baru dicoba berapa tahun aja, masa saya masih komplain? Sama sekarang kita misalnya, kita mesti pakai masker kan? Mesti jaga distance, cuci tangan, dan sebagainya. Kan? Baru berapa bulan? Mungkin dari berapa bulan Maret ya? Sekarang berapa bulan? Tapi kita bertahun-tahun. Nggak pakai masker, bebas. Ya, bisa peluk-pelukan, jabatan tangan. Kita lagi diuji. Ya, kita melupakan kadang-kadang nikmat yang lalu. Ya. Nah, kembali kepada topik kita. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam kita bersyukur itu ada disebut dengan arkan, rukun-rukun bersyukur. Ada juga syarat. Syarat-syarat bersyukur. Kayak salat. Salat ada rukun kan? Ada syaratnya salat. Ya. Yang pertama, kita wajib bersyukur dengan hati kita. Bagaimana? Ya, yang pertama adalah kita mesti meyakini bahwa wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang Allah berikan kepada kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sombong. Makanya tandanya orang yang bersyukur itu selalu humble, tawadhu. Ya, tidak pernah ini kena usaha saya, kena kehebatan saya. Kayak Nabi Sulaiman apa? Hadza min fadli Rabbi. Ketika dia bisa ngomong dengan bahasa semut, nggak bangga, oh lihat saya. Nah, ini semua dari, jadi kalau kita ibu punya mobil baru, rumah baru, baju baru, orang puji kita, hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, syukur dengan hati artinya kita menerima apapun yang Allah berikan. Itu ibu lagi bercermin. Ya, nggak usah komplain, kurang mancung, kurang tinggi. Ya. Alhamdulillah, ini saya, alhamdulillah. Itu. Ya, ini anak saya, alhamdulillah. Ini rumah saya, alhamdulillah. Ya. Makanya orang yang biasanya stres, ya kenapa? Karena nggak bersyukur. Selalu ingat yang melihat ada yang lebih kaya dari kita, lebih pintar dari kita, lebih cantik dari kita. Makanya sakit terus. Tapi kalau kita bersyukur nikmat yang kita miliki, Allah. Ada seorang datang kepada Ustadz, komplain dia. Ini dan itu. Miskin kata saya. Bu, ibu tuh kaya. Mana kaya Ustadz? Nah, sepeda aja nggak bisa saya beli. Katanya. Ibu kaya bu, ibu punya miliaran. Masa? Ya coba. Mau saya beli mata ibu 1 miliar? Nggak mau. 2 miliar? Nggak mau. 5 miliar? Nggak mau. Ibu itu punya 5 miliar lebih. Nikmat itu. Dulu di Amerika ada seorang paling kaya di sini. Kemudian sudah tua dia rupanya buta dia. Apa permohonannya?
Aku lebih baik katanya sekarang hidup di bawah jembatan daripada memiliki semua kekayaan ini dan saya buta. Right? Saya hidup di bawah jembatan tapi saya bisa melihat. Baru sadar nikmatnya mata itu. Ya. Yang kedua, kita mesti bersyukur dengan lidah. Ya. Bagaimana? Dengan sering mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis makan Alhamdulillah. Pulang ke rumah selamat Alhamdulillah. Ya, bangun tidur Alhamdulillah di ahyana. Bahkan Nabi disebut Muhammad. Kenapa? Karena senang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga alhamdulillah ketika kita ditimpa cobaan. Kumaha Bu? Alhamdulillah. Right. Tapi jangan sampai gini, Bu. Ya, alhamdulillah sih. Itu bukan alhamdulillah. Alhamdulillah itu mesti serius. Saya sering ceritakan kan, nanti hari kiamat ada sekelompok manusia namanya Hammadun. Ainal Hammadun? Mana itu Hammadun? Nanti ada segolongan manusia, ribuan orang akan datang lari dia. Menuju ke surga, di stop sama malaikat. Malaikat mau kemana? Saya dipanggil, mau ke surga. Siapa kamu? Hammadun. Maksudnya apa? Dulu di dunia ini, apapun yang terjadi, kita selalu mengatakan Alhamdulillah. Dapat rezeki Alhamdulillah, dapat keuntungan Alhamdulillah. Diomongin orang Alhamdulillah. Ditipu Alhamdulillah. Bisa tuh Bu? Oh, bisa. Ya, makanya nanti dipanggil khusus orang Alhamdulillah. Bahagia terus. Ya. Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita mesti menampakkan, memperlihatkan. Makanya kata Abdullah bin Salam, ya sejak saya ketemu Nabi Muhammad SAW, saya masuk Islam, saya tidak pernah ketemu Nabi kecuali senyum. Nabi selalu senyum. Ketemu di pasar senyum, di masjid senyum. Bahagia. Kenapa? Karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang yang baut terus berarti bukan orang yang bersyukur, orang yang berkufur. Ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, kita mesti bersyukur dengan anggota badan kita. Dengan perbuatan. Jadi dengan hati, lidah, dan perbuatan. Bagaimana dengan perbuatan? Yang pertama, dengan menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita dikasih mata. Untuk apa mata, Bu? Untuk melihat. Anjing melihat, sapi melihat, semua melihat. Ya. Tanda kita bersyukur kepada Allah apabila kita menggunakan mata kita untuk ibadah. Untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu kalau buka WhatsApp, buka email, ada sesuatu yang tidak pantas dilihat sama kita delete, kita hilangkan. Itu bersyukur kepada Allah. Mulut untuk apa? Ngomong. Burung bisa ngomong. Binatang bisa ngomong. Untuk ngomong sesuatu yang baik. Satu nasihat. Right? Oleh karena itu maka di antara nama Allah namanya Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya Allah Subhanahu wa taala yang memberi pahala yang besar dari perbuatan yang kecil. Pahala yang besar dari perbuatan yang kecil, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ibu habis salat ya duduk di musholla. Right? Terus ngaji, zikir sampai datang waktu duha, kemudian salat duha. Pahalanya seperti pahala apa, Bu? Hah? Haji mabrur. Bayangkan coba. Ibu nggak usah tawaf, nggak usah sa'i, nggak usah lempar. Ya, dapat pahala haji mabrur dari subuh sampai duha. Allah. Kenapa?
Karena Allah syakur. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ada seorang perempuan pelacur yang kehausan, dia nemukan sumur. Ya, kemudian dia lihat ada anjing lagi jilat-jilat, rupanya anjing kehausan. Akhirnya diletakkan sepatunya, dikasihkan ke anjing. Karena anjing kan kalau minum menjilat-jilat gitu. Jadi anjing itu kehausan, dikasih air. Dikasih minum sampai anjing itu merasa gak haus lagi, pergi. Apa kata Nabi? Fasyakara lah Allah. Allah mensyukurinya. Dan Allah mengampuni dosanya. Innahu ghafurun syakur. Bayangkan coba. Ya, perempuan pelacur diampuni hanya karena ngasih air kepada anjing. Kenapa? Syakur. Kata Nabi, nanti hari kiamat ada orang yang masuk surga karena dia lagi jalan, lihat ada duri. Disingkirkan duri itu agar supaya tidak diinjak sama orang. Allah. Oleh itu kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan mengecilkan perbuatan yang baik sekecil apapun. Jangan. Kita nggak tahu. Nggak tahu amal mana yang membuat kita ke surga. Mungkin senyuman ibu kepada suami ketika pulang. Hai Kang. Ya. Ya. Atau ada orang lagi perlu sekali. Ibu bantu. Ada orang nggak bisa bayar hutang. Ibu bantu. Mungkin itu. Ya. Itu tanya bersyukur. Ya. Dulu ada kisah yang menarik. Ada seorang namanya Ibnu Sayyad. Sudah 2 hari dia nggak bisa kasih makan kepada orang tuanya. Ya, anaknya sudah lemas sekali. Pagi itu dia keluar, alhamdulillah ketemu temannya, diajak mancing. Alhamdulillah dia mancing dapat ikan. Dijual ikannya ke pasar, dia belikan makanan, belikan roti sama makanan yang lain. Di tengah jalan dia mau pulang, lihat ada seorang ibu dan anaknya lagi nyari makanan di tong sampah. Kemudian begitu lihat saya bawa makanan, si anaknya liatin aja sama roti yang saya bawa. Si ibunya bilang, tolong kami sudah nggak makan 2 hari katanya. Ya Allah, gimana sekarang? Sedangkan anaknya pun lagi nunggu dia, istrinya juga kelaparan 2 hari. Tapi dia nggak tega melihat anak itu. Dikasihkan makanan itu. Itu si anak langsung senyum. Ibunya menangis gembira. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Dia pulang ke rumah lemas, pelan-pelan. Ya udah sore. Pas mau masuk rumah, ada orang naik kuda. Kayak orang kaya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina Sayyad katanya. Mana Sayyad? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meninggal. Kamu siapa? Ana Ibnu Sayyad, saya anaknya katanya. Nih, ambil ya. Apa ini? Dulu saya minjam uang sama ayahmu. Benar saya berkelana ke Afrika 10 tahun. Ya, ini uang ayahmu dan ini hadiah dari saya. Berapa? Dulu kan uang koin ya. Dari emas. 3.000 dinar. Allah. 3 roti besar itu dibayar cash sama Allah. Langsung 3 dinar. Bukan main dia gembiranya. Langsung pulang ke rumah, beli macam-macam, sudah kaya sudah. Ya. Alhamdulillah waktu kaya itu dia jadi orang dermawan. Nah, zakatnya nggak lupa, sedekahnya, sumbangannya. Suatu malam dia berkisah kepada seorang syekh. Syekh, tadi malam saya mimpi katanya. Gimana katanya? Mimpi hari kiamat terjadi. Nama saya dipanggil. Saya lihat, amal baik saya dan buruk saya lagi ditimbang.
Tapi saya kaget. Ternyata amal buruknya lebih banyak. Oh, sedih saya. Padahal bayangan saya ternyata setelah diperiksa banyak sodakohnya, zakatnya dan sebagainya, banyak riaknya, nggak bersih. Sehingga saya sedih, mesti ke neraka. Akhirnya saya dapat panggilan dari malaikat lagi. Ada amalan lagi nggak? Saya diam aja. Tiba-tiba datang malaikat yang lain. Ada katanya. Orang ini punya amalan yang lain. Apa itu? Roti. 3 keping roti besar. Saya sudah geleng kepala. Nah, roti, gimana roti bisa memberatkan timbangan amal baik saya? Diletakkan di timbangan itu, alhamdulillah. Right? Mulai turun tuh. Tapi masih belum seimbang. Amal buruknya masih di atas. Ada lagi enggak? Ada, kata malaikat. Apa? Senyuman si anak itu. Yang dikasih roti dulu. Diletakkan. Jadi seimbang sekarang. Tapi masih perlu amal lagi untuk ke surga. Ada lagi enggak? Ada, katanya apa? Air mata si ibu. Allah, yang nangis dulu gembira. Alhamdulillah, najautu. Saya selamat dipanggil ke surga. Dia bangun. Jadi apa yang menyelamatkan orang itu? Apa? Roti. Jadi jangan mengecilkan kita sumbangan, makanan yang sering saya dengar suka hari Jumat dibagikan. Banyak orang miskin, tetangga kita, siapa aja. Jangan dikecilkan itu. Right? Kita nggak tahu, mungkin yang kita kasih makan itu, kasih uang itu mungkin sudah 2 hari nggak makan dia. Kita nggak tahu. Apalagi senyuman. Allah. Kalau kita bisa membuat orang yang sedih jadi senyum, ya Allah. Ya. Jadi jangan mengecilkan. Jadi itulah rukun daripada kita bersyukur kepada Allah SWT. Ya. Ada lagi kisah, jadi artinya jangan mengecilkan amal yang baik. Kadang-kadang kata-kata kita itu juga punya pengaruh besar, Bu. Kata-kata yang baik yang menenangkan orang. Syekh Al-Dhahabi, itu orang ulama besar, itu dia menjadi ulama besar karena kata-kata yang baik. Jadi ketika nulis, kata gurunya, wow, tulisanmu kayak tulisan ahli-ahli hadis, katanya, muhaddithin. Itu terngiang-ngiang terus, tulisan ahli-ahli hadis. Akhirnya dia menjadi ahli hadis. Ya. Jadi kadang-kadang pujian kita kepada anak itu ada pengaruh. Kamu kan calon dokter, calon ustadz, calon imam. Nah, itu kan. Mungkin itu bisa merubah kehidupan orang. Ya. Itu rukun bersyukur. Bersyukur dengan hati. Kita terima apa yang Allah berikan dan kita mengakui bahwa semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lidah, banyakkan alhamdulillah. Jangan lupa, habis makan, habis apa saja, pulang ke rumah sehat, alhamdulillah. Ya. Yang ketiga dengan amal, dengan perbuatan. Jangan mengecilkan perbuatan apa saja. Dan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk mencapai keridhoannya. Namun juga ada syaratnya. Kan syarat salat punya wudu, mesti bersih, hadap kiblat sebagainya. Demikian juga syarat yang pertama adalah Allah tidak akan menerima syukur kita kepada Allah kalau kita tidak mensyukuri kedua orang tua kita. Anishkurli wali walidaik, kata Allah dalam surat Luqman. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Hati-hati. Ya. Jadi Allah menjadikan syarat diterima syukur kita kalau orang tua kita ridho dengan kita. Ada seorang dulu berbuat dosa besar. Dia ingin tobat.
datang kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas, gimana caranya saya merasa sedih, saya membunuh orang, ingin tobat sama Allah SWT. Kata Ibn Abbas, orang tuamu masih ada enggak? Kalau sudah enggak ada, bilang sudah, minta ampun sama Allah, niat nggak akan berbuat lagi. Insya Allah, Allah Tawwabur Rahim, Allah Maha Pengampun. Jangan putus asa. Pergi orang itu. Kemudian sahabat yang lain yang ada di situ nanya, kenapa orang tabuat? Ditanya orang tuanya. Dibilang, puasa kita, salat kita, ibadah kita enggak menjamin kita ke surga. Tapi bakti pada orang tua jamin. Ya. Jadi kalau yang masih ada orang tua, ya betul-betul perhatikan. Ya, pertama jangan sampai menyakiti mereka. Jangan. Yang kedua, berusaha untuk selalu menghibur mereka. Dan ingat ya, orang tua itu kadang-kadang gengsi. Kalau kita nawarin sesuatu, dia nggak mau, paksa. Karena begitu. Bu, mau umroh bu? Ah, jangan, nanti repotin. Langsung daftarkan. Bu, mau roti ini, makan ini. Kita orang tua kadang-kadang gengsi, nggak mau repotkan anaknya. Ini kisah ini ada seorang teman dulu, dia bilang begitu. Dia kadang sekarang punya anak, punya cucu, ya. Jadi dia baru sadar. Karena sekarang ini kadang-kadang anak-anak nawarkan, dibilang enggak, padahal ingin hatinya mau dia. Terus dia ingat, ya Allah, dulu tuh mungkin orang tua saya begitu ya. Ya Allah, maka dia bilang, jangan. Gembirakan. Ya, dan kemudian juga doa kita itu akan dijamin dikabul kalau kita bakti orang tua. Ingat kisah apa? Uwais Al-Qarni. Uwais Qarni bukan orang alim, tapi doanya makbul sampai Umar ketika ketemu dia minta didoakan sama dia. Kenapa? Kena baron diwalideh, karena dia bakti pada orang tuanya. Dulu ada seorang pemuda, Bu. Dia lari datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan bangganya. Ya Rasulullah, saya sudah lama ya ingin berjihad, berjuang dengan kamu, tapi orang tua saya nggak izinkan. Hari ini saya paksa. Mereka menangis, saya tinggalkan mereka. Saya ingin berjihad, dapat pahala jihad. Dipandang sama Nabi. Kamu ingin betul-betul berjihad? Ya. Pulang. Berjihadlah dengan orang tuamu. Buatlah mereka sekarang ketawa. Seperti engkau membuat mereka menangis kamu tinggalkan. Itu jihad. Allah. Coba. Pahala bakti kepada orang tua lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Kalau orang tahu. Ya. Di Amerika ini ada orang Amerika masuk Islam sudah lama dia. 4 tahun yang lalu datang sama saya. Dia bilang, ibu saya kena kanker. Payah sekali. Jadi saya yang ngurus. Tapi saya bangga, alhamdulillah. Ini yang saya nanti-nantikan. Allah. Saya ingin membalas ya bakti dan budi dia yang tidak mungkin saya balas. Mira dia. Ya. Jadi itu kunci pertama. Syarat yang kedua, ya, agar supaya syukur kita kepada Allah diterima, kita mesti mensyukuri orang yang berbuat baik kepada kita. Ya. Kata Nabi, man sana'a ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa orang berbuat kepada kita, kita mesti bayar. Right? Kalau kita nggak mampu ya memberikan kebaikan seperti yang diberikan kepada kita, paling tidak bilang jazakillah khairan. Nuhun, terima kasih. Itu. Sama juga orang ngirim WhatsApp, ngirim email, jawab, terima kasih. Ya. Jadi kata Nabi kan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kalau suami berbuat baik, Bu, syukur. Nuhun Kang. Ya. Siapa aja.
Itu. Yang terakhir, Allah tidak akan menerima syukur kita apabila dengan ditambahnya kenikmatan, ketaatan kita tidak bertambah. Makanya juga ini ukuran, Bu ya. Kalau ibu ingin tahu bahwa amalan yang kita kerjakan ini suatu nikmah atau istidraj, kita lihat ya, dengan bertambahnya nikmat ini kita lebih dekat sama Allah atau lebih jauh. Kalau lebih jauh, ini namanya istidraj. Kita lagi diulur. Itu yang kita takutkan. Itu seperti Fir'aun dulu. Ya. Tapi kalau tambah nikmat, ya, tambah apa saja Allah beri kepada kita, kita tambah dekat sama Allah, itu tandanya. Ya. Jadi itulah rukun-rukun syukur dan syarat-syarat syukur. Ya. Yang terakhir, yang insya Allah bisa membuat kita agar supaya kita banyak bersyukur kepada Allah, yang pertama doa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, selalu melihat kepada orang yang lebih sulit, susah daripada kita. Kita nanti akan banyak bersyukur. Ya. Karena kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit saja orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit ini. Ya. Kemudian agar supaya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tetap itu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Yang terakhir sekali sebagai penutup, ya, kita tadi katakan bagaimana agar supaya semua nikmat yang Allah beri kepada kita bisa ikut serta dengan kita setelah kita mati. Sampai dibawa ke kuburan. Dibawa ke jannah nanti. Gimana? Yaitu kita gunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, di antara nikmat yang Allah berikan, nikmat anak. Betul enggak? Saya yakin semua ibu-ibu cinta kepada anak kita. Namun demikian, bagaimana supaya anak kita ini bisa sama-sama ke surga nanti? Itu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman diikuti dengan keluarganya yang beriman. Ya. Orang tuanya bangun subuh, bangunkan anak-anaknya. Ngaji Quran sama-sama. Anaknya jadi anak yang soleh. Alhaqna bihim. Nanti akan dipertemukan di surga itu. Allah. Ya, meskipun surga ini ada kan surga ini kan ada ibu. Ada tingkatannya ya. Misalnya ibu tingkat VIP. Anak ibu mungkin ekonomi. Al-haq, Allah akan kumpulkan nanti. Tapi syaratnya apa? Soleh. Ya. Karena dalam hadis kan, idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam itu meninggal, semuanya amal akan terputus. Kecuali 3 kan. Di antaranya apa? Awaladun soleh. Yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Nggak bilang anak yang soleh syaratnya. Right? Jadi anak soleh ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya. Dan itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibawa ke surga. Jadi mari kita perhatikan anak kita. Jangan masalah badannya, sekolahnya. Ya, itu penting. Tapi yang terutama apa? Salatnya. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang nanti akan menyatukan kita di surga nanti. Ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang syakirin wa syakirat. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga nanti kita bisa berkata kepada setan, "Hei setan, kau tidak berhasil mengganggu aku. Karena aku selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minasy syakirin.
Allahumma ij'alna minat tawabin, Allahumma ij'alna minas siddiqin, Allahumma ij'alna minas solihin, Allahumma ij'alna minal mutahhirin ya rabbal alamin. Allahumma rfa'anna al-bala' wal waba' wal corona. Allahumma hina muslimin wa tawaffana muslimin wal hikna bis solihin ghaira khazaya wala nadimin wala maftunin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insyaallah patapang deui Ibu ya.